so complicated when it hurts. Yo guys, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan hari ini kita nggak akan ngelanjutin petualangan dari Race Rio, melainkan kita bakal mencoba motor Suzuki GSX Double R yang akan kita pakai di MotoGP 23. Di sini ada Maverick Vinales dan juga Alex Espargaro yang sudah berseragam kembali. Dan mereka bakal bernostalgia menggunakan Suzuki GSX Double R cuy. Dan ini keren sekali. Jadi ya buat para fans Suzuki di MotoGP ya pastinya bakal berasa nostalgia banget. Apalagi Suzuki udah semusim gak balapan di MotoGP. Dan Maverick juga comeback di Suzuki cuy. Dan inilah gambaran jika mereka berdua yang sempat menjadi tandem di Suzuki di tahun 2015 hingga 2016 kembali lagi di garasi Suzuki untuk tahun ini. Atau mungkin di tahun 2024. Ini keren sekali cuy. Dan buat info saja, ini modnya bikinan dari para modder Indonesia dan kebetulan ini gue dapat dari Bro Chandra Dadoes. Jadi kita bisa nyobain Suzuki GSX di GP23 berkat skill modder dari Bro Chandra Dadoes cuy. Dan gak hanya itu aja, karena rider custom kita juga bisa menggunakan motor yang sama, itu Suzuki GSX Double R cuy. Ya meskipun liverynya bukan livery yang sama kayak tadi, tapi emang sih ini cuma project coba-coba saja kalau dari kata moddernya langsung. Untuk di sini yang paling minus ya cuman di tim customize saja yang nggak kompatibel sama mod yang versi pertamanya. Semoga nanti di next patchnya atau update terbaru modnya bisa lebih kompatibel sama customize tim cuy. Tapi tenang saja, meskipun ini nge-replace Aprilia Factory, tenang saja karena di timnya si Miguel Oliveira atau di timnya satelitnya Aprilia itu tidak menggunakan motor Suzuki. Jadi ya masih aman yang pengen pakai motor Aprilia. Oke guys, tibalah kita di sesi warming up lap nih guys. Ini gue menggunakan Suzuki GSX R MotoGP itu pertama kalinya di game MotoGP 23. Ini handlingnya entah kenapa kok semenjak pakai 3D-nya Suzuki atau basicnya motor Suzuki, ini lebih enak cuy motornya. Enak buat nikung, beda sama yang pakai Aprilia kemarin. Mungkin sih gue rasa ini beda motor, mungkin bakal beda sama performanya yang ngaruh. Pokoknya kayak ngaruh sama fisik yang real cuy. Dan ini tergolong enak handlingnya, cuman gak tahu kalau masalah power dan juga akselerasi apakah bisa ngimbangin Ducati atau mungkin justru sebaliknya. Karena ini gue rasa meskipun kita nge-replace Aprilia tapi fisik motornya itu ngikutin bentukan dari Suzuki MotoGP. Dan ini info aja bahwa motor yang menggunakan motor Suzuki yang versi 2021 yang otomatis udah ketinggalan 2 tahun nih untuk soal performanya dengan Ducati yang versi sekarang yang menjadi patokan bagi kecepatan dunia MotoGP untuk era modern ini cuy. Nah meskipun motornya liverynya yang versi 2022 tapi fisiknya ini masih ngikutin karena emang ini 3D dari MotoGP 21. Jadi motornya versi lawas 2021 tapi untuk liverynya versi 2022. Oke, overall sih ini gue suka sama handlingnya, enak banget dan mudah dikendaliin. Ciri khas dari mesin inline 4, emang nyaman banget buat ditikung. Tapi kalau soal ditegur kita belum tahu karena belum ada musuh kita yang kita ajak battle nih di track ini. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai race di GP MotoGP Japan Grand Prix. It's on the way, dan seperti biasa Pecco Bagnaia langsung ngaji di posisi pertama. Sepertinya Jack Miller juga menjadi pengisi barisan di depan, dan saat ini Miguel di posisi ketiga. Namun sekarang Bezzecchi kembali menyusul, dan seperti inikah perbedaan performa antara motor 2021 dan juga versi 2023 sangat jelas jauh berbeda. Tepatnya di bagian akselerasi yang jelas Ducati akan sangat unggul apalagi dengan motor yang versi 2022. Oke, perlahan pasti masuk ke tikungan kelima, kita overtaking Bezzecchi, namun lagi-lagi di exit corner Bezzecchi kembali menyusul dari outside line
tikungan high speed, makanan inline 4, dan sekarang di tikungan ke-7, tikungan Shigen di awal sektor ketiga. Sementara waktu Jack Miller masih menjadi pimpinan race, diikuti oleh Pecco dan juga Miguel Oliveira, Red Bull KTM, Ducati Lenovo dan juga RNF Aprilia. Sementara itu di posisi keempat masih jadi perebutan antara Marco Bezzecchi dan juga Maverick Viñales. Tren ke-10 dan saatnya kita menelusuri downhill di Japan Grand Prix. Marco Bezzecchi menyusul dari sisi kiri. Kita defend dari sisi terdalam, tikungan ke-11. Oke, ini trik sekali, kita nggak boleh ngebikin miss. Dan ya bagus, akhirnya last sektor Suzuki masih bisa bertahan di posisi keempat. Namun untuk bisa menyusul di top 3 sepertinya akanlah sangat sulit kita bisa lakukan nanti di beberapa lap kedua, karena jelas motor yang versi 2021 bakal ketinggalan sama versi paling baru seperti punyaan si Pecco Bagnaia dan juga Jack Miller. Sementara itu lagi-lagi Bezzecchi datang menyusul dari inside line dan side by side akan terjadi di tikungan ketiga. Langsung saja kita bermanuver sehingga Maverick Viñales berhasil kembali mengungguli Marco Bezzecchi. Meskipun hanya sementara waktu saja, karena aku yakin Bezzecchi akan segera menyusul, entah itu cepat atau lambat cuy. Lap kedua pertengahan, tikungan kelima, Miguel masih stay di posisi ketiga. Sementara itu Jack Miller pun masih stay di posisi pertama, yang meskipun dibayang-bayangin sama si Pecco Bagnaia yang berada di posisi sementara waktu kembali Bezzecchi menyusul dari outside line. Di tikungan ketujuh kita defend kembali Marco Bezzecchi meskipun Maverick melebar sehingga ngebuka ruang untuk bisa Bezzecchi masuk lagi. Tapi sekarang kita langsung defend serangan dari Marco Bezzecchi. Nah, baru 2 lap berjalan itu pun belum selesai dan kita udah kelihatan nih gimana perbedaan performa antara Suzuki dan Ducati di MotoGP 23. Yang paling jelas sih, yang paling kentara cuma di bagian akselerasi yang jelas jauh berbeda dengan versi Ducati di MotoGP yang ditunggangi sama para pembalap. Tapi kita bakal pause dulu karena ini kita nggak bisa ngeliat gimana tampilan leaderboardnya atau HUD susunan para pembalap yang di sebelah kiri atas cuy. Oke, kita kasih padat, kemudian untuk peringkat balapan tuh lupa gue aktifin, kita bakal aktif juga dan oke, kita aktifin aman dan langsung kembali ke balapan GP Jepang. Oke, nah gini kan enak kelihatan siapa-siapa aja yang berada di belakang kita, plus juga kepantau nih gapnya berapa aja dari pembalap yang ada di depan dan juga di belakang kita. Sementara waktu Bezzecchi masih menempel terus laju dari Maverick Viñales dan Brad Binder, Marc Marquez, Enea Bastian ini berada di belakangnya. Oke, Bezzecchi kembali menyusul lap ketiga, hati-hati. Suzuki MotoGP berusaha keras untuk kembali bangkit di Japan Grand Prix dikala persaingan semakin kuat dan semakin ketat cuy. Lagi-lagi Bezzecchi masih terus menempel laju dari Maverick Viñales. Dan kalau ngomongin soal Suzuki MotoGP, gue sempat kemarin lihat di beberapa akun berita MotoGP itu ada postingan yang ada akun Facebook dari Thailand di marketplace, dia menjual spare part dari Suzuki MotoGP. Itu kayak apa ya, kayak aneh cuy. Masa itu kayak itu kan motor yang harusnya dikhususkan buat pabrikan saja agar bisa dimuseumkan. Cuman itu kok bisa loh dijual di pasaran, maksudnya dijual di akun Facebook cuy. Dan tapi sih kalau dari gue pribadi gue masih bingung itu antara barang asli atau yang palsu, karena penampilannya sendiri tuh kayak barang yang udah nggak kerawat cuy. Mungkin aja itu emang barang KW atau mungkin kayak gimana, cuman cari viral doang di sosial media. Tapi ya lesi aja apa yang akan terjadi kedepannya. Sekarang Bezzecchi menyusul dari inside line di tikungan ke-10. Hati-hati, oke. Masih bisa mendefend serangan dari Bezzecchi dan gini di backstride Bezzecchi menyusul side by side terjadi. Sektor keempat, tikungan ke-11 downhill, hard braking from Maverick Viñales. Bagus sekali, cantik sekali meskipun kita melebar, mistake dari Maverick sehingga kita masih ditempel oleh Marco Bezzecchi. Dan kalau ngomongin soal Maverick Viñales, ada rumor yang beredar jika Marquez beneran gabung ke Ducati Gressi ini. Rumor besarnya Maverick bakal dipanggil sebagai pengganti Marc Marquez cuy.
Itu gokil men. Itu gila, itu rumor yang paling liar sekali yang pernah gue dengar untuk musim ini. Ya bisa-bisanya Maverick yang udah mulai nyaman sama timnya sekarang ini kok dipindah dan direkrut untuk gabung Honda. Tapi ya barangkali si Maverick Vinales memang dia ingin mencari tantangan baru dan bisa jadi juga si Maverick emang udah mulai nggak betah lagi sama motornya sekarang. Karena semenjak selepas konsensi ya, semenjak mereka lepas konsensi, gue rasa Aprilia mulai kembali kesulitan. Tapi ya wajar, karena itulah resiko menjadi tim yang tidak ada konsensi. Keuntungannya ya pasti gengsi bakal naik cuy. Oke, let's see aja apakah Maverick akan beneran terjadi yang namanya rumor seperti itu. Karena biasa rumor cuman berseliweran aja di dunia media berita MotoGP. Oke, saat ini Bezzecchi menyusul kembali dan kita hajar lagi. Kita defense dengan sekuat tenaga sebisa mungkin yang kita bisa, sehingga peluang Maverick meraih posisi keempat akan segera tersaji di Japan Grand Prix. Langsung kita tarik tuas rem, kita hard braking from Maverick Vinales. Oke, dapat apexnya agak mistak gara-gara nyenggol kerapnya dan sekarang masih bisa mengungguli Marco Bezzecchi. Dan ini gubernya ada ternyata untuk wearpacknya si Maverick Vinales yang dipakai di sini menggunakan wearpacknya Dynasty cuy, punya si Juan Mir. Wajar, ini mod yang dikerjain ya cuma sebatas ingin tahu doang apakah moddernya bisa gitu kan. Dan ternyata terjadi cuy, Suzuki comeback lagi di MotoGP 23. Ini benar-benar kita bikin kita nostalgia banget sama perjuangan Suzuki di MotoGP. Karena ya di MotoGP era modern ini setelah Suzuki pensiun atau Suzuki rehat sementara, itu sudah nggak ada lagi tim MotoGP yang berwarna dasar biru cuy. Yamaha udah gelap gara-gara sponsornya Monster Energy. Sementara itu yang lainnya nggak ada dan Suzuki menjadi pabrikan atau tim satu-satunya di kelas MotoGP yang menggunakan livery warna biru di tahun lalu cuy. Ya semoga jadi MotoGP 2024 ada sedikit perbedaan atau perubahan livery yang terjadi untuk tim-tim MotoGP supaya apa? Supaya makin lebih fresh penampilannya cuy. Oke, sekarang di sektor ketiga Bezzecchi masih terus merapatkan gapnya dengan Maverick Vinales di race kali ini. Apakah selama atau kurang lebih 1,5 lap lagi Maverick bisa bertahan dari kejaran Marco Bezzecchi? Let's see saja. Dan kini Bezzecchi mulai mencoba menyusul dengan Slip Trim, langsung mengovertaking Maverick Vinales di tikungan ke-11. Kita hard braking kembali dan kita bisa kembali mengungguli Marco Bezzecchi. Agak melebar dan Bezzecchi langsung menyusul mengovertaking dari outside line. Dan kini kita defense lagi di tikungan Shigen, last sector dan last corner menuju track lurus utama. Marco Bezzecchi lepas kendali dan dia agak menginjak rem sehingga agak melambat. Dan langsung kita overtake kembali bisakah dari inside line. Kita defense perlahan Marco Bezzecchi naik di tikungan kedua dan di track lurus lagi. Menjelang turn ketiga Bezzecchi kembali menyusul side by side, noleh ke belakang. Dan kini kita langsung aja hard braking. Hati-hati, agak melebar kembali ke racing line dan Bezzecchi masih terus menempel laju dari Maverick Vinales. Dan Bezzecchi lagi-lagi ditarikan akselerasi, langsung menghempaskan Maverick Vinales. Cuma di sini kita defense kembali serangan dari Bezzecchi dan Bezzecchi lepas. Lagi-lagi kita gagal mendefense atau mengawal Marco Bezzecchi. Tapi tenang saja, 2 sektor lagi masih bisa kita manfaatkan. Perjuangan kita akan kita paksakan di sisa lap GP Jepang. Oke, menuju turn ke-9. Ini dia momentumnya, kita overtaking bisakah? Dan masih belum bisa mengovertaking, hanya saja bisa mengkollision dari belakang Marco Bezzecchi. Oke guys, last sektor, perjuangan kita akan segera selesai. Dan mau tidak mau kita harus melaksanakan seluruh serangan di sektor keempat. Dan saat ini menuju downhill, kita overtaking Bezzecchi, kita defend di turn ke-11, hard braking from Maverick Vinales.
menuju apex dan Bezeki mengcollision, mengovertaking dan last sector 3 Ursa berdua dengan Bezeki mengovertaking, kita beri ruang langsung kita overtake kembali dari inside line dan diakselerasi Suzuki unggul tuh biasa kali hingga sekarang menuju finish line. Akhirnya Maverick Vinales memenangi duel dengan Marco Bezzecchi di last sector Japan Grand Prix. Wah gokil men, Suzuki akhirnya bisa comeback lagi di MotoGP dengan meraih posisi keempat mengalahkan Marco Bezzecchi setelah duel sengit di GP MotoGP. Jadi ya seperti tadi kira-kira gambaran jika Suzuki comeback lagi di MotoGP. Ya bisa saja mereka bakal menggebrak dan juga bisa sebaliknya. Yang penting ya kita doakan saja semoga Suzuki bisa comeback di MotoGP secepatnya, karena persaingan makin kerasa agak sepi jika nggak ada Suzuki masuk di grid MotoGP. Jadi oke, semua langsung aja mengakhiri video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP gameplay episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.